Informasi untuk para calon penerima komuni pertama, tolong dicatat tema homili saya sore ini tentang Bait Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bait Allah itu punya bentuk yang berbeda-beda. Pertama, Bait Allah itu punya bentuk yang statis, yang mati, yang tidak bisa bergerak, yakni dalam bentuk bangunan. Seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini, bangunan Bait Allah yang juga disebut Bait Suci yang ada di kota Yerusalem. Bait Allah ini dibangun sedemikian besar dan indah sebagai pusat ibadah keagamaan bagi orang-orang Yahudi, juga sebagai pusat persembahan. Karena itu pada hari-hari besar ada persembahan hewan. Entah dalam bentuk hewan lembu, kambing domba, atau burung merpati. Pusat keagamaan ini juga bisa disebut sebagai rumah doa. Seperti yang disebut dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas berkaitan dengan penyucian Bait Suci yang juga dikisahkan dalam Injil ini. Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 25. Karena itu ketika Yesus melihat bahwa bagian dari Bait Allah itu difungsikan sebagai pasar hewan dan juga sebagai tempat money changer, Yesus berkata kepada mereka, ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jadi Bait Suci dalam bentuk bangunan itu disebut oleh Yesus sebagai rumah Bapa, rumah Allah, di mana Allah hadir di tempat kudus itu. Yang kedua, Bait Allah itu bersifat mobile, bersifat dinamis, bisa pergi kemana-mana, kemana dia mau pergi. Itulah sebabnya ketika para pemuka Yahudi menantang Yesus dan berkata, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Lalu Yesus memberikan tanggapan. Runtuhkan Bait Allah ini dalam 3 hari, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu para pemuka ini bilang, 46 tahun orang mendirikan Bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Lalu penginjil Yohanes mencatat bahwa yang dimaksud oleh Yesus dengan Bait
Allah adalah tubuhnya sendiri. Karena itu bait Allah bersifat mobile, dinamis, bisa pergi kemana-mana. Karena dalam bentuk tubuh manusia. Yesus katakan bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Yang namanya bait Allah itu bukan hanya bangunan fisik, gedung, tetapi juga tubuh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengimani apa yang menjadi paham Yesus, bahwa bait Allah itu menyangkut tubuh manusia. Maka dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 16, Rasul Paulus berkata begini, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Rasul Paulus juga membuka kesadaran kita bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bahwa Roh Allah juga diam di dalam kita, bahwa tubuh kita, raga kita ini telah disucikan menjadi bait suci, menjadi bait Allah. Tepatnya pada saat kita dibaptis. Pada saat itulah tubuh kita ini menjadi bait Allah. Dan Roh Allah diam di dalam kita. Di tengah-tengah kita hadir 10 katekumen, calon katekumen, yang sebentar lagi akan dilantik sebagai katekumen. Dengan menjadi katekumen, mereka mempersiapkan diri. Supaya nanti dengan persiapan yang cukup, dengan dibaptis, menerima sakramen inisiasi, tubuh mereka ini juga menjadi tubuh seperti kita, menjadi bait Allah. Di mana Roh Allah hadir, diam, tinggal, berkarya dalam diri mereka. Saya ingin mengajak kepada para calon katekumen, agar kalian menjadi katekumen dan nanti dibaptis pertama-tama bukan karena ingin menikah. Dan kemudian menjadi katekumen dan dibaptis supaya bisa menikah sama-sama Katolik. Itu boleh menjadi motivasi kalian, tapi jangan motivasi nomor 1. Motivasi nomor 1 ialah bahwa dengan dibaptis Anda memiliki martabat tubuh yang mulia. Bahwa Anda dengan dibaptis menjadi bait Allah, menjadi bait suci. Dan ini adalah martabat yang sungguh-sungguh luhur dan mulia. Tubuh kita menjadi bait Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di ayat 17 1 Korintus bab 3 tadi kelanjutannya, Rasul Paulus menulis begini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Siapa bait Allah tadi? Kamu.
maka Allah akan membinasakan dia. Dia yang dimaksudkan adalah yang membinasakan bait Allah. Kalimat berikutnya, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dan bait Allah itu ialah kamu. Dari teks ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita baru mulai ngeh, ya, mulai baru mengerti mengapa dalam bacaan pertama, yakni dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17 dicantumkan tentang 10 perintah Allah, dan salah satu dari 10 perintah Allah itu berbunyi, jangan membunuh, jangan membinasakan tubuh yang adalah bait Allah. Jangan membunuh. Itu perintah Allah yang keberapa? Yang keberapa? Berapa? Lali kabeh. Akulah Tuhan Allahmu. Pertama, jangan menyembah berhala. Kedua, jangan menyebut Allah dengan tidak hormat. 3, kuduskanlah hari Tuhan, hari Minggu, hari Tuhan. 4, hormatilah ibu bapamu. 5, jangan membunuh. Ya, jangan membunuh itu perintah yang ke-5. Yang ke-6, langsung bersaksi dusta. Yang ke-6, jangan berzina. Yang ke-7, jangan mencuri. Yang ke-8, jangan bersaksi dusta. Yang ke-9, jangan mengingini istri sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu dengan tidak adil. Ya. Jadi dari 10 perintah Allah itu yang ke-5, jangan membunuh. Karena itu Rasul Paulus, ya, 1 Korintus bab 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, membunuh manusia, Allah yang akan membinasakan dia. Semoga kita jangan sampai membinasakan bait Allah, tubuh manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah bait Allah. Allah diam di dalam kita, Roh Allah diam di dalam kita. Tapi jujur, bait Allah kita ini kotor. Perlu direnovasi, perlu dibersihkan, khususnya di masa Prapaskah ini, supaya bait suci benar-benar suci, supaya bait Allah benar-benar adalah bait, tempat di mana Allah yang hidup meraja di dalam tubuh kita masing-masing. Tidak ada tempat yang paling membahagiakan
selain tempat di mana Allah hadir. Maka kalau Allah hadir di dalam tubuh kita, diam di dalam hati, jiwa kita, inilah tempat yang paling membahagiakan. Jangan cari kebahagiaan di tempat lain. Di dalam hati, di mana Allah hadir. Sebab tubuh kita adalah bait Allah.